Hai teman-teman sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba membagikan video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman YouTuber sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah desain dan produksi media pembelajaran PAI dengan dosen pengampu Dr. Usman Nur SAG MPD. Sebelum saya mempresentasikan video yang akan saya bahas pada kali ini, saya akan memperkenalkan profil saya. Nama Nur Alia, NIS 2202038610808. Alamat sekarang adalah di Padang Lampek, Pangkep. Hobi membaca Al-Quran dan Qasidah. Sekarang saya bertugas di SMPN 2 Segiri Pangkep dan statusnya sekarang adalah mahasiswa pasca sarjana IAIN Parepare. Pada video kali ini saya akan mencoba membahas tentang media pembelajaran dan sumber belajar. Apa itu media dan apa itu sumber belajar? Apa fungsi media dan sumber belajar? Serta apa manfaat media dan sumber belajar? Definisi media. Media menurut bahasa berasal dari bahasa Latin, medium, yang berarti between, antara atau perantara. Bisa juga merupakan saluran atau channel komunikasi. Anything that carries information between a source and a receiver. Sedangkan menurut istilah, media bisa diartikan sebagai ranah fisik untuk menyampaikan isi materi instruksional menurut pendapat Brick pada tahun 1977. Media juga bisa diartikan sebagai teknologi pembawa pesan atau informasi yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan instruksional. Ini menurut pendapat Schusterman pada tahun 1977. Selanjutnya, media bisa diartikan sebagai perlengkapan yang digunakan untuk memperjelas pesan dan sesuatu yang memungkinkan interaksi antara siswa dengan pesan. Menurut pendapat Anderson pada tahun 1987. Media pun bisa diartikan sebagai bentuk fisik atau alat untuk mengkomunikasikan pesan-pesan pembelajaran seperti televisi, bahan cetak, guru, dan komputer. Ini menurut Smith dan Ragan pada tahun 1993. Dari sekian banyak definisi, maka disimpulkan bahwa definisi media pendidikan hakikatnya adalah perantara yang dipergunakan dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sumber belajar. Apa itu sumber belajar? Sumber belajar sebagai semua sumber atau data manusia dan barang yang dipakai oleh pelajar sebagai suatu sumber tersendiri atau dalam kombinasi untuk memperlancar pembelajaran. Sumber belajar terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, sumber belajar yang didesain, yakni khusus didesain atau dikembangkan. Yang kedua adalah sumber belajar yang dimanfaatkan, yaitu tidak secara khusus didesain atau dikembangkan. Fungsi media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran tentunya tidak lepas dari seorang guru dan juga seorang siswa, di mana
Saat seorang guru ingin menyampaikan sesuatu pesan, maka dia membutuhkan media dan juga metode agar pesan tersebut tersampaikan kepada siswa. Agar lebih jelasnya, maka kita akan membahas tentang hal tersebut. Media berfungsi sebagai pembawa informasi atau pesan dari sumber, yaitu guru, menuju penerima, yaitu siswa. Sedangkan metode adalah prosedur untuk membantu siswa dalam menerima dan mengelola informasi guna mencapai tujuan pembelajaran. Adapun manfaat media dalam pembelajaran, yaitu 1. Penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Yang ketiga, media dapat menyampaikan informasi yang dapat didengar atau audio dan dapat dilihat yaitu visual, sehingga dapat mendeskripsikan prinsip, konsep, proses maupun prosedur yang bersifat abstrak dan tidak lengkap menjadi lebih jelas dan lengkap. Yang keempat, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Yang kelima, dengan media, proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Hal ini dapat meningkatkan kecintaan dan apresiasi siswa dalam ilmu pengetahuan dan proses pencarian ilmu. Dan yang terakhir, peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif dan produktif. Selanjutnya, manfaat sumber belajar dalam pembelajaran. Manfaat sumber belajar dalam pembelajaran diantaranya adalah 1. Meningkatkan produktivitas pembelajaran. Yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Yang keempat, lebih memanfaatkan pembelajaran bahan secara lebih konkret. Yang kelima, memungkinkan belajar secara seketika. Yang keenam, memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan menyajikan berbagai macam cara. Dan yang ketujuh, informasi yang mampu menembus batas geografis. Dari pembahasan yang telah dibahas tadi, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa media pembelajaran meliputi semua hal yang menunjang berjalannya proses pembelajaran untuk mencapai tujuan. Demikian video yang kami coba tampilkan pada kesempatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Apabila ada saran atau kritik bisa disampaikan kepada kami untuk menciptakan atau membuat video yang lebih baik lagi. Manusia mulia karena takwa dan karya. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.